Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam Sentra Bahasa. Teman-teman, tema kita masih tentang ciptaan Allah ya. Subtemanya manusia. Dan topik yang akan kita bahas adalah negeriku. Nah, apa sih negeriku? Tentu saja ya teman-teman, negeri kita itu adalah Indonesia. Tempat kita dilahirkan, tempat kita tinggal saat ini ya. Nah, ini merupakan gambar peta Indonesia. Dari sini kita bisa lihat di Indonesia itu banyak sekali pulau-pulau ya. Ada Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali, Sulawesi, lalu ada Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan masih banyak pulau-pulau lainnya ya. Nanti teman-teman akan mempelajari lebih lengkap dengan Ibu Aina ya di Sentra Sosial Budaya. Selanjutnya, kita kali ini akan membahas sedikit tentang Pancasila ya teman-teman. Apa sih Pancasila itu? Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menjadi landasan segala keputusan bangsa dan menjadi cerminan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sendiri dilambangkan dengan gambar burung Garuda ya teman-teman. Teman-teman lihat pada gambar yang di sebelah kanan. Nah, itu merupakan gambar Pancasila ya, Garuda Pancasila. Nah, Pancasilanya itu gambarnya atau lambangnya ada di dadanya burung Garuda ya. Nanti kita akan bahas satu-satu. Ada gambar bintang, ada gambar rantai, lalu ada pohon beringin, ada gambar kepala banteng, dan juga ada gambar padi dan kapas. Nanti akan kita bahas satu persatu ya, Pancasila. Selanjutnya, ini merupakan gambar Bapak Insinyur Soekarno. Beliau merupakan salah satu pendiri bangsa yang mengatakan bahwa Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia. Nah, beliau juga merupakan presiden pertama di Indonesia ya teman-teman. Kalau sekarang kan presiden kita Bapak Joko Widodo. Nah, kalau Pak Insinyur Soekarno merupakan presiden pertama ya, presiden pertama Indonesia. Oke ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu lambang dari Pancasila. Sila pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Dilambangkan dengan gambar bintang ya. Lalu sila kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Dilambangkan dengan gambar rantai. Lalu kita masuk ke sila ketiga. Bunyinya Persatuan Indonesia. Lambangnya adalah gambar pohon beringin. Lalu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Gambarnya dilambangkan dengan kepala banteng. Lalu yang terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Nah, itu ya teman-teman, Pancasila. Dari sila pertama hingga sila kelima. Oke? Nanti teman-teman akan mempelajarinya lebih lengkap lagi di Sentra Sosial Budaya ya teman-teman, dengan Bu Aina. Selanjutnya kita masuk ke materi sentra bahasa. Kali ini kita akan bahas awalan ber, ter, dan per ya. Nah, kalau di pekan sebelumnya kan kita juga ada bahas awalan ya. Awalan se, awalan ke, dan awalan di. Untuk pekan ini kita akan bahas awalan ber, ter, dan juga per.
ya. Kita mau lihat nih kata apa saja yang bisa dimasukkan awalan ini. Kita mulai dari awalan ber. Nah, awalan ber itu bisa disisipkan pada beberapa kosakata ya, teman-teman. Di sini ada rumusnya. Ber ditambah semua huruf konsonan kecuali R dan vokal, bentuknya tidak ada yang berubah. Ya, jadi semua kata yang huruf awalannya itu merupakan huruf konsonan ya, kecuali huruf R dan huruf vokal. Bentuknya tidak berubah. Contoh, kata lari. Nah, kalau kita beri awalan ber, maka katanya menjadi berlari. Nah, itu kata lari ya, teman-teman. Ditambahkan awalan ber, berlari. Lalu contoh yang lain, ada kata cerita. Cerita. Kita mau kasih awalan ber. Jadinya bercerita. Bercerita. Tidak ada yang berubah ya. Kata ceritanya tuh nggak berubah. Hanya ditambahkan awalan ber saja. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, awalan ber ditambah dengan konsonan R, ya, huruf yang awalannya itu merupakan huruf R, maka salah satu R-nya dihilangkan. Contoh nih, ada kata renang. Renang. Nah, huruf depannya kan huruf R. Kalau ditambahkan awalan ber, R-nya jadi double ya. Nah, kita hilangkan salah satu R-nya. Jadinya berenang. Berenang ya, bukan berenang, berenang. Nah, itu R-nya double atau R-nya jadi 2. Nah, kita hilangkan salah satunya. Jadi berenang. Lalu awalan ber menjadi be bila bentuk dasarnya diawali dengan bunyi R. Ya. Awalannya berbunyi R. Contoh kata ternak. Ternak kan ada R-nya ya di awal. Nah, kalau ada kata yang depannya itu ada bunyi R-nya, maka hilang huruf R-nya untuk awalan ber. Jadinya be aja, bukan ber, jadinya be. Contoh kata ternak ya, ternak. Bukan berternak, tapi beternak. R-nya hilang satu, hilang di depan. Ber jadinya be, beternak. Oke? Oke, itu awalan ber. Selanjutnya awalan ter. Awalan ter, semua huruf konsonan kecuali R dan vokal itu tidak berubah kata dasarnya. Sama kayak tadi ber ya. Contoh kata makan, diberi awalan ter, termakan. Lalu ada kata ulang, terulang. Atau misalnya minum, terminum. Nah, hurufnya dari kata dasar minum itu tidak berubah ya. Hanya ditambahkan ter saja. Berikutnya juga sama, awalan ter ditambah dengan konsonan R, maka salah satu R-nya dihilangkan. Contoh rawat ya, rawat R-nya ada di depan kan. Nah, kita hilangkan satu ketika digabungkan dengan awalan ter. Terawat. Nah, selanjutnya awalan ter menjadi te atau tel. Nah, ini contohnya antar. Bukan terantar, tapi telantar. Nah, itu pengecualian ya, teman-teman. Lalu yang terakhir, awalan per. Nah, ini juga hampir sama ya, teman-teman. Untuk awalan per ini, per ditambah semua konsonan kecuali R dan vokal tidak berubah, tetap ya, tidak berubah. Contoh kata putar, perputar. Nah, ditambahkan akhiran an di belakangnya, perputaran. Alat, peralatan. Nah, itu tidak berubah. Hanya ditambahkan awalan saja. Kata dasarnya tidak ada yang berubah. Lalu per dan konsonan R, maka salah satu R-nya dihilangkan. Nah, ini ya. Jadi kalau ada 2 R bertemu, R-nya 1 dihilangkan. Rawat,
perawat. Nah, R-nya dihilang satu. Lalu awalan per juga bisa menjadi pel. Ya, contoh kata ajar. Ajar ketika diberi awalan per, maka bukan jadi perajar, jadinya pelajar. Nah, R-nya berubah menjadi L, ya. Pelajar. Bukan perajar, tapi pelajar. Nah, itu ya teman-teman. Contoh-contoh kata yang berawalan ber, ter, dan per, ya. Ber, ter, per. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman. Ya, jadi kita harus cari kata dasarnya dulu ya, baru diberi awalan. Jadi teman-teman bisa pikir-pikir aja, apa ya kira-kira jalan mau dikasih awalan ber, oh jadinya berjalan. Atau misalnya lagi lihat, kita mau kasih awalan terlihat. Nah, bisa juga seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa kreasikan kata apa saja ya katanya yang mau ditambahkan awalan ber, ter, dan per. Nah, teman-teman bisa coba-coba masukkan awalan itu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tugas ya. Tugasnya hari ini adalah teman-teman cari masing-masing 3 kata yang berawalan ber, ter, dan per dalam koran atau buku yang teman-teman miliki di rumah ya. Jadi misalnya kata ber, cari 3 kata yang berawalan ber ya. Terus awalan ter juga cari 3 kata, dan awalan per cari 3 kata. Oke? Nah, teman-teman tulis semua kata-kata yang teman-teman dapat, terus teman-teman tandai ya. Teman-teman tandai mana kata dasarnya. Misal berjalan. Nah, kata dasarnya itu kan jalan ya. Bernya itu kan awalan. Jadi jalan itu dikasih garis bawah ya, dikasih garis bawah untuk penanda. Oh, ini loh kata dasarnya. Nah, bisa seperti itu ya. Lalu yang kedua, teman-teman tulis minimal 10 kosakata yang berkaitan dengan negeriku ya. Setelah itu teman-teman boleh hias semenarik mungkin hasil karyanya sesuai dengan tema kita, yaitu negeriku. Teman-teman boleh gambar bendera, atau teman-teman gambar burung Garuda, Pancasila, boleh ya, bebas, yang penting masih berkaitan dengan tema kita hari ini. Oke teman-teman. Oke, alhamdulillah Ibu rasa cukup untuk materi hari ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini. Bu Sukma tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.